saudara-saudara umat lingkungan Santa Sisilia yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam dan berkah dalam. Karena situasi yang belum memungkinkan kita bisa bertemu dengan tatap muka, maka pendalaman iman online yang ke-8 ini masih kita laksanakan. Marilah kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan menerima sabda-sabda Tuhan. Kita awali pendalaman iman pada malam hari ini dengan lagu pembuka. Bapak, Ibu, umat lingkungan Santa Sisilia Padukan Kidul, wilujeng dalu lan berkah dalem. Tak terasa kita sudah 8 kali mengadakan pendalaman iman secara online karena kondisi yang belum memungkinkan untuk kumpul bersama akibat pandemi COVID-19 yang belum teratasi. Oleh karena itu, marilah kita siapkan diri dan hati untuk berdoa. Mohon berkat dan perlindungan Tuhan bagi keluarga kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa Maha Kuasa, kami umat lingkungan Santa Sisilia Padukan Kidul mengaturkan rasa syukur atas semua berkat, perlindungan, dan kemurahan Tuhan yang melimpah dalam keluarga kami. Secara khusus kami bersyukur karena Engkau terus memberi kesempatan kepada kami untuk mengadakan pendalaman iman secara online di masa sulit seperti sekarang ini. Bapa yang Maha Pengasih, berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan tugas pewartaan, membagikan kabar sukacita kepada sesama tentang kesetiaan-Mu kepada kami. Melalui tutur kata dan tindakan berbagi kasih secara nyata di tengah masyarakat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi
apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita mendengarkan pewartaan Injil Matius, kita diingatkan kembali bahwa kita setelah memilih beriman menjadi seorang Katolik, kita menjadi perutusan untuk mewartakan kabar gembira. Bersama dengan Santo Petrus dan Santo Paulus yang pada saat ini merayakan pesta perayaan mereka yang ditunjuk sebagai pewarta dalam mewartakan kabar gembira melalui cara mereka masing-masing. Kita pun saat ini diingatkan kembali pada tugas dan perutusan kita. Kita dalam melaksanakan perutusan bukanlah sebagai tambahan terhadap panggilan kita, tetapi melainkan bagian hakiki dari kita beriman. Tugas mewartakan itu masih terus harus kita lakukan, karena saat ini, dalam perkembangan dunia saat ini, kita diposisikan dalam keadaan kondisi yang memang serba susah, serba sulit. Banyak sekali perubahan konsep kebahagiaan manusia, yaitu kesenangan dan kenikmatan duniawi. Sejumlah orang Katolik ternyata telah tergoda dan tergiur oleh konsep baru yang seperti ini. Banyak pengikut Kristus yang telah melepaskan imannya karena tuntutan, sehingga mereka lebih memilih rasa nyaman untuk mencapai kegembiraan yang semu. Kita mewartakan kabar gembira tidak saja terhadap saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus, tetapi juga kepada para pengikut Kristus yang semangatnya sudah mulai pudar. Kita diingatkan kembali untuk mewartakan kabar gembira kepada saudara-saudara kita yang saat ini dalam kondisi labil akan keimanannya. Demikian juga dengan kita diingatkan kembali bahwa kabar gembira yang ingin diwartakan oleh Injil adalah Mesias akan datang menyelamatkan kita apabila kita menyerahkan hidup kita, percaya serta mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih, marilah mulai saat ini kita kembali menata hati, menata pikiran, dan menata iman kita, agar kita senantiasa yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan hadir sebagai seorang Mesias yang menyelamatkan kita. Dan pada akhirnya kita akan terus setia sehingga kita bisa menerima kunci surga, mendapatkan kebahagiaan surgawi bersama Bapa di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami agar mampu mempersembahkan yang terbaik dalam karya dan pelayanan mereka sehingga masyarakat dapat hidup makmur dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat, sedang menderita sakit, dan kehilangan harapan. Semoga melalui kepedulian kami sebagai saudara, mereka menemukan harapan dan semangat baru untuk bangkit dari keterpurukan, terutama karena adanya wabah corona. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kami umat lingkungan Santa Cecilia. Anugerahilah kami kemurahan hati, agar mampu berbagi berkat dan kegembiraan pada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, berkatilah para gembala kami agar dalam masa pandemi ini tetap dapat melayani umat-Mu, terutama dalam masa yang sulit ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum pendalaman iman ini kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu dalam pendalaman iman ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur, baik dalam suka maupun dalam duka. Semoga persekutuan kami dengan Yesus dalam pendalaman iman ini menguatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah masyarakat. Bapa, kami mohon rahmat-Mu bagi mereka yang tidak bisa hadir dalam pendalaman iman online pada hari ini. Semoga mereka semua tetap dalam naungan kasih-Mu, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita akhiri dengan nyanyian dari buku Mada Bakti nomor 223. Letakkanlah alas rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam. Nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Letakkanlah alas rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam.
Nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Biar badai hujan deras melanda datang ke rumahmu, namun takut ia berdiri di alasnya. Letakkanlah alas rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam. Nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam.